Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LP2M Spotlight, podcast yang diadakan oleh LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu dari UINSA sendiri, dan yang akan kita bahas hari ini itu bicara tentang jenjang karir ASN. Jadi kalau pemirsa di sini kebetulan ASN, apalagi ASN UINSA, ini akan sangat insightful, sangat bermanfaat informasi yang akan kita dapat. Dan bersama kita ada dua narasumber hari ini. Ada dari tim kepegawaian UINSA. Yang pertama adalah Pak Nanang Kurniawan, Ketua Tim Kerja Kepegawaian, dan Pak Samsul Huda dari Analis SDM Aparatur. Bisa disapa dulu para pemirsa. Selamat sore para pemirsa Spotlight LP2M. Ya, salam sehat. Oke, baik. Ya, jadi hari ini tuh kita bicara tentang jenjang karir. Tapi sebelum itu kan saya ini mungkin juga sedikit mewakili dari teman-teman ASN, baik yang di UINSA maupun yang di luar UINSA. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kepegawaian itu apa sih sebenarnya Pak tugasnya dari kepegawaian biasanya? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Ya, para pemirsa Spotlight LP2M, kepegawaian ini tugas dan fungsinya mengantarkan dan melayani seluruh ASN. ASN itu ada pegawai negeri sipil P3K, itu mengantarkan beliau-beliaunya ini untuk berkarir, jenjang kepangkatan, terus layanan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang tugas utamanya dari kepegawaian sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Nanang. Jadi kalau misalnya saya pakai anggapan awam saja ya, orang itu hanya datang ke kepegawaian itu hanya ketika ngurus pangkat. Ya, rata-rata memang seperti itu. Tapi kan memang ada aspek-aspek lain yang nggak cuma kepangkatan saja yang dikerjakan oleh kepegawaian. Nah, itu kira-kira apa saja? Gini, siapa? Ya, berbicara kepegawaian memang luas. Ya. Artinya layanan kepegawaian itu yang kita diberikan amanah oleh undang-undang itu ada beberapa jenis layanan kepegawaian, tetapi sebelum kita ke layanan kepegawaian, kita di dalam hal ini ada regulasi. Artinya regulasi itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan undang-undang ASN, peraturan pemerintah tentang manajemen PNS dan manajemen P3K. Itulah yang pegangan kita untuk melakukan layanan-layanan kepegawaian. Berarti ada landasan hukum sebelum kepegawaian bekerja begitu ya? Ada, betul. Dan ya, karena memang yang pasti dicari selalu memang jenjang karir, baik mau dosen maupun tendik ya. Jadi kalau bicara kepangkatan itu sebenarnya yang sering apa sih kepangkatan apa? Nah, kira-kira apa sih penjelasan yang lebih lengkap dan jelas tentang apa itu kepangkatan? Kira-kira siapa? Ya. Untuk teknis mungkin nanti bisa Mas Huda yang menyampaikan. Saya hanya mendasari tentang layanan kepegawaian tentang jenjang karir, kenaikan karir atau layanan karir. Kita berbicara di sini ini kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Ada dua. Berarti ada beda ya antara kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Betul. Itu kira-kira gimana? Selama ini kita menyebutnya kenaikan pangkat gitu aja. Kenaikan pangkat. Betul. Padahal sebelum kenaikan pangkat itu ada kenaikan jenjang jabatan. Ini yang dialami oleh jabatan fungsional, baik itu dosen sampai jabatan fungsional tertentu. Setelah jenjang kenaikan jabatan itu bisa dilakukan, itu baru melakukan kenaikan pangkat. Di sini selama ini memang kita kapan naik pangkat, nah, tetapi hal ini sebenarnya beda, regulasinya juga beda. Untuk kenaikan jabatan ini kita ambil contoh, dosen, fungsional dosen dari aturan Menko Wasbangpan nomor 38 tahun 99 sampai Menpan nomor 17 tahun 2013
dirubah oleh Menpan 46 tahun 2013 sampai yang terakhir ini itu Menpan nomor 1 tahun 2023. Ini yang mengalami perubahan drastis karena di Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu semua jabatan fungsional. Tidak melihat jabatan fungsional dosen atau fungsional tertentu. Tetapi yang saya sebutkan tadi, Permenpan Menkowasbang 38, 17 sampai 46 itu khusus untuk fungsional dosen. Ini regulasi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen. Sedangkan untuk kenaikan pangkat sendiri, beda regulasi. Dari peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 dirubah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 sampai sekarang oleh peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Ini yang meliputi kenaikan pangkat, angka kredit, dan kenaikan jabatan fungsional. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Yuda sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Itu yang akan disampaikan dan ini yang harus diketahui bersama. Artinya seorang fungsional itu ya kalau di perguruan tinggi di sini kan dosen yang lebih dominan. Nah, ini harus ada pemahaman dan pengetahuan. Artinya kenaikan pangkat. Nah, ini yang ini harus paham kenaikan jabatan dulu. Ketika kenaikan jabatan sudah selesai, SK sudah keluar, baru dilakukan kenaikan pangkat. Dan kenaikan pangkat sendiri, para pemirsa Spotlight LP2M, ada 6 periode dalam 1 tahun. Ini yang perlu diketahui bersama ya. Artinya kenaikan pangkat itu ketika ini periode yang pertama ini terlewati, ada periode berikutnya. Ini aturan yang terbaru. Sedangkan kalau aturan yang lama itu hanya periodenya dalam 1 tahun hanya 2 kali, April dan Oktober. Sekarang menjadi 6. Itu sebagai bentuk pemerintah untuk meningkatkan karir ASN khususnya PNS lebih cepat. Supaya lebih cepat. Itu yang mungkin gini. Saya akan mulai dari yang pemahaman yang paling awam dulu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah ASN tapi belum memahami konsep antara yang ada yang katanya 3A, 3B, terus ada yang analis, ahli, dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya di mana mungkin kita bisa, saya minta tolong untuk dijelaskan dulu dari itu dulu. Ini bedanya apa, ini namanya apa, dan kemudian nanti berlanjut sama bagaimana tentang jenjang karirnya. Mungkin bisa dijelaskan dari situ. Jadi harus kita pahami dulu perbedaan antara kenaikan jenjang jabatan dengan kenaikan pangkat golongan. Kalau kenaikan jenjang golongan, jenjang jabatan itu dari asisten ahli ke lektor, sampai lektor kepala, sampai ke guru besar untuk dosen. Ya. Sedangkan sama halnya dengan JFT yang lain, JF yang lain seperti itu, ahli pertama, ahli muda, sampai ahli madya, sampai ke utama kan gitu. Betul. Baru kita beranjak ke yang lain, yaitu kenaikan pangkat golongan. Pangkat golongan itu dari golongan terendah, golongan 1A ya Pak. 1A sampai dengan 4E. Ini yang membedakan gitu kan. Maka kita rubah mindset pemikiran kita bahwa biasanya para pengusul itu saya mau naik pangkat. Kan pemahamannya yang mana dulu ini, yang mana dulu pangkat tuh. Sebentar seperti apa sih? Kita pahamkan dulu. Oh, ternyata jabatan gitu kan. Karena untuk JF kan nggak mungkin harus naik pangkat dulu kan. Pasti dia naik jenjang jabatan dulu. Betul. Dari mereka yang tenaga pengajar ke asisten ahli kan gitu ya. Dari asisten ahli ke lektor kepala dan seterusnya kan seperti itu. Jadi harus kita pahami seperti itu dulu. Baru kami memberikan informasi bahwa
proses ya. Ini kita sekarang berbicara tentang proses untuk usul kenaikan jabatan. Dulu waktu sebelum turunnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu kita masih menggunakan pola manual. Manual itu kayak gimana? Contohnya ini gini, dari dosen membawa berkas, kan dicetak. Iya, cetak hard copy macam-macam itu kan, ada jurnal, ada macam-macam lah. Semua kelengkapan itu. Sampai segini tuh. Hanya dia menyerahkan berkas ke teman-teman admin fakultas di situ. Kita kepegawaian masih punya apa jejaring di bawah kan. Betul, gitu ya. Punya jejaring di bawah, yaitu admin kepegawaian di tingkat fakultas. Ya, betul. Nah, mereka lah yang mengolah data pertama kali dari dosen itu. Diolah, disortir ya kan, membuat rekap macam-macam, barulah diserahkan ke kita. Dulu masih berkas dibawa. Sampai yang dulu Pak Nanang ya, sampai artikel itu kita bawa ke Jakarta ya, gitu, sampai ke sana. Artikel yang bisa sampai 10-20 halaman itu. Nah, sekarang kan sudah digitalisasi ya Pak ya, jadi semuanya sudah nggak perlu dengan berkas. Maka kita dari tim Oka membuat terobosan Pak Nanang ya. Apa itu Pak terobosannya? Aplikasi. Apa nama aplikasinya itu Pak? Ini aplikasinya apa Pak Nanang itu? Aplikasinya namanya agak seru. Agak seru dan agak seram. KPK namanya. KPK agak ngeri-ngeri sedang gitu. Mau naik pangkat, naik jabatan kok dikejar KPK. KPK. Pernah ada tanya itu, Pak, saya mau naik pangkat Pak. Ya sudah, Bapak langsung aja ke KPK. Kakak dikira korupsi. Iya, saya naik pangkat Pak, bukan ke KPK Pak. Oh bukan Pak, coba Bapak masuk CTR itu bisa. Nah, di situ ternyata oh Pak, itu KPK namanya, kenaikan pangkat kepegawaian. Nah itu. Nah sekarang sudah pola digitalisasi, maka tidak perlu pengusul itu harus ke ruangan kami, ke kantor kami. Nggak perlu ke admin. Nggak perlu kan? Cukup ke KPK cukup tadi. Ke KPK aja, dokumen sudah bisa diupload. Dan di KPK itu isinya apa Pak? Ketika dosen atau pengusul itu melakukan proses usulan, di KPK itu langsung muncul syarat. Langsung syarat kenaikan jabatan itu apa aja, termasuk syarat kenaikan pangkat itu apa aja, kan berbeda tuh. Syarat, ada syarat pensiun dan lain sebagainya kan, macam-macam itu. Nah, syarat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu apa? Oh ternyata seperti ini. Nah, mereka tinggal mengisi aja. Untuk portofolionya tinggal dimasukin kan, gitu ya, borangnya tinggal dimasukin seperti itu aja. Jadi sekarang lebih dimudahkan dengan adanya KPK itu. Teman-teman dosen sudah sudah mulai familiar dengan teknologi itu kan, dengan KPK itu, karena sangat memudahkan. Jadi kinerja daripada untuk usulan jenjang jabatan itu sekarang dimudahkan dengan adanya KPK. Jadi yang bersangkutan bisa melakukan proses usul dari KPK itu. Dari usulan yang bersangkutan itu langsung nanti divalidasi oleh teman-teman tim dari kepegawaian fakultas. Oh, dari kepegawaian fakultas dulu. Fakultas akan melakukan cek and recheck ya. Data emang bener enggak sih data-data ini valid atau tidak? Valid enggak? Itu semua akan dicek oleh teman-teman di fakultas. Setelah teman-teman melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah fix, maka dikirimkan ke kami level universitas. Naik lagi jenjangnya. Jadi tingkat cross checknya itu berlapis gitu kan ya, berlapis. Nah, setelah itu baru masuk ke kami melakukan validasi verifikasi. Dari situ kalau berkas itu kita nyatakan fix, maka akan kita lanjut. Tapi kalau tidak, akan kita tolak, akan kembali lagi ke akun daripada pengusul. Baru pengusul melakukan perbaikan, dikirim kembali ke KPK, divalidasi diproses lagi, divalidasi oleh teman-teman di tingkat fakultas, baru kami melakukan validasi akhir. Udah diperbaiki nih, udah selesai, artinya sudah benar data-datanya. Nah, barulah kita masuk dalam rekap data ya, namanya. Rekap data terkait artikel dan lain sebagainya, udah
Udah kita rekap, kita berkoordinasi dengan Senat. Senat. Universitas Senat ya. Universitas. Senat Universitas, kita ketemu dengan Pak Ketua Senat, ada Sekretaris Senat, tim ya. Tim ya. Di situ ada tim. Kita berkoordinasi dengan beliau-beliau itu untuk menentukan agenda kapan sih akan dilakukan sidang, ya kan? Karena tahapan-tahapan itu harus kita lalui, harus kita lalui. Memang sesuai dengan ketentuan peraturan di KMA 828 itu harus ada sidang senat, ada komisi integritas dan lain sebagainya ya. Setelah kami melakukan proses di senat, senat membuat agenda sidang ya. Kita berlakukan sidang di situ untuk menentukan terkait kepakaran dan lain sebagainya. Itu kan. Dari situ kadang ya nggak berjalan mulus-mulus amat gitu kan ya. Saya kira selesai berkas langsung ACC gitu. Jadi pernah seringkali ya kita ketika bersidang di Senat kita paparkan terkait dokumen yang usul sudah itu ya. Dokumen usulan itu. Direview lah oleh para anggota Senat di situ kan. Ketika ada kejanggalan di situ terkait artikel dan kesesuaian itu kan, maka pengusul bisa dipanggil di situ, dihadirkan untuk melakukan klarifikasi. Di situ. Misalnya, benar nggak sih yang bersangkutan bidang ilmunya ekonomi misalnya. Ekonomi. Tetapi kok tulisannya mengarah pada manajemen, bukan sosiologi atau apa ya? Nah ini coba perlu ditanya apakah ini sudah sesuai atau seperti apa ini. Nah ini dihadirkan. Terus terkait jurnal ini memang benar-benar tulisannya atau tidak. Ini kan, ini para anggota Senat melakukan klarifikasi terkait usulan-usulan ini. Maka dipanggil pengusul. Maka kami sampaikan pada pengusul bahwa tanggal sekian akan ada sidang Senat. Maka mohon persiapan, artinya gitu. Jadi disiapkan. Disuruh standby lah istilahnya. Standby. Jadi nggak harus dia mobile kemana gitu kan. Jangan jauh-jauh lah, ini jauh dari kampus lah. Pokoknya gitu kalau dipanggil harus siap. Jangan jauh-jauh dari kampus lah gitu kan. Artinya ya sudah di dekat-dekat kampus itu aja dia. Kita lakukan klarifikasi, dipanggil. Kalau sudah clear, ya sudah bisa langsung kembali ke tempatnya. Langsung aktivitas lagi. Aktivitas kembali ya. Setelah kita lakukan di sidang Senat itu clear, maka tahapan berikutnya kita membuat laporan ya, berita acara dan lain sebagainya oleh Senat. Setelah itu tibalah kita masuk ke tim integritas ini. Aturan baru ya, yang dulunya sebelum Permenpan nomor 1 itu belum ada kegiatan tim integritas ya. Apa itu kira-kira Pak integritas misalnya? Tim integritas itu terkait tentang integritas daripada pengusul, terkait dengan jurnal yang plagiasi, fabrikasi, penerbitan dari penerbit itu memang benar-benar kredibel tulisannya ya, bukan jurnal yang predator atau abal-abal itu kan menjadi persoalan. Terus nggak ada konflik kepentingan dan sebagainya, SJR-nya seperti apa, khususnya yang memang ke jenjang guru besar ya. Kita screening betul itu. Semakin tinggi tingkat jenjangnya ini semakin ketat. Betul, semakin ketat. Bahkan pernah kita lakukan dalam satu sidang, satu sidang itu kita tampilkan dalam layar gitu ya. Coba kita buka, ada dalam satu jurnal yang sama, dalam edisi yang sama, tetapi jumlah atau penulisnya berbeda-beda. Itu ada yang berbeda kan gitu ya. Makanya loh ini kok seperti ini. Nah itu tim dilacak lagi, pelacakan di situ. Wah seperti apa ini jurnalnya. Nah itu terkait kredibilitas jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tim integritas itu memang benar-benar melakukan
koreksi-koreksi yang luar biasa ya. Benar, sungguh-sungguh ya makanya. Serius betul. Maka ketika nantinya berproses ke Jakarta memang sudah fix. Benar-benar clear, tidak ada keraguan lagi lah. Ada keraguan. Oke. Setelah tim integritas itu melakukan sidang ya, jadi setelah sidang senat, baru kami berkoordinasi dengan ketua tim integritas dari kepegawaian melakukan koordinasi kembali dengan tim integritas. Tim integritas melakukan pembuatan jadwal untuk kegiatan sidang, sama seperti yang dilakukan oleh senat ya. Tim senat. Tim integritas juga melakukan seperti itu. Kita bersidang lagi di tim integritas tadi untuk menentukan substansi daripada pengusul-pengusul ini apa sih, seperti apa, nanti dicek semua. Oke, sudah clear, barulah kita melakukan tahapan akhir, yaitu reviewer atau penilaian asesor. Di situ ada lembar penilaian asesor, ada penilai internal ya, dalam kami menyebutnya, melakukan penilaian terakhir. Setelah dilakukan penilaian terakhir oleh tim asesor itu dari internal kita, baru kita fix memasukkan pada aplikasi PAK Pak PTK untuk keagamaan dan di sister ya, untuk ilmu umum. Untuk ilmu umum. Nah, perlu diketahui bahwa ibu dosen yang melakukan usul, sebelum melakukan proses usul, mohon dilakukan pemutakhiran data dulu. Pemutakhiran data pada sister. Data di sister ya. CISN. Nah, itu mohon dilengkapi dulu, karena nanti khawatir ketika berproses ada problem-problem yang belum ini data belum terupdate, ini macam-macam, akhirnya tidak bisa melakukan proses usul kenaikan jenjang jabatan. Itu adalah rangkaian mulai dari mengusulkan lewat KPK sampai kemudian usulannya untuk ke Pak PTK Jakarta itu sampai ke Jakarta. Jadi prosesnya memang sepanjang itu dan memang benar-benar screening dengan baik. Jadi jangan khawatir kemudian gara-gara tidak diterima terus pikirannya jadi kemana-mana. Itu kan seperti itu biasanya. Kadang ada pikiran-pikiran orang yang seperti itu. Jadi memang ini sudah dijelaskan dengan secara gamblang bahwa ini dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh. Ada lagi mungkin tambahan Pak Nanang? Kita sebagaimana amanat undang-undang untuk pelayanan kepegawaian itu kan harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Artinya semua proses layanan kepegawaian bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, akhirnya kita istilahnya layanan kepegawaian kita ini khususnya UIN ini gimana supaya prosesnya ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui bersama, transparan. Maka kita bekerja sama dengan Pusti PD, artinya kepegawaian tetap mengajukan surat ke Pak Rektor untuk pembuatan aplikasi ini, dan alhamdulillah difasilitasi sama Pusti PD untuk pembuatan aplikasi KPK ini. Dan jadilah sekarang sampai sekarang ya. Ini rilisnya sejak kapan ini Pak KPK ini? 2023. 2023 ya. 2023. Pasca Permenpan nomor 1 ya kalau nggak salah ya. Sebelum ya. Saya lihatnya di CTRL itu 2024 memang. Saya lihat dan ya memang ini saya juga termasuk orang yang sedang mau proses mengusulkan ceritanya. Kita jadi kalaupun yang bersangkutan sendiri ada kekurangan, para pemirsa Spotlight ini jadi semua tahu, artinya yang bersangkutan tahu sendiri. Oh, kita kekurangan ini, mohon dilengkapi segera ini nih. Sudah kita langsung kita notif. Untuk proses selanjutnya sampai ke Jakarta, ini sudah ada notif sampai proses ke Jakarta. Hal-hal itulah yang kita membuat supaya enak layanan kepegawaian ASN khususnya PNS di lingkungan kita. Itu tadi bicara tentang alur.
Baru alur ya. Baru alur. Belum tentang syarat atau apapun yang sepertinya Pak Mas Huda ini sudah menyiapkan catatan dengan lengkap. Jadi mungkin bisa. Cukup banyak. Iya. Kami, memang harus. Banyak ini ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci itu gimana sepertinya kira-kira yang dari catatan. Ya, dari catatan kami ya terkait naik jabatan ini ya. untuk kenaikan jabatan. Ya, kenaikan jabatan. Jadi kenaikan jabatan itu dari asisten ahli ke lektor. Nah, ya kan dari lektor ke lektor kepala gitu kan ya. Ya. Nah, sekarang kalau pengangkatan pertama asisten ahli itu dari pangkat terendahnya adalah 3B. 3B. Ya, Oke, betul. 3B. Jadi ada untuk asisten ahli ke lektor itu sama 3B. Kalau lektor ke lektor kepala minimal itu pangkatnya harus 3D. 3D. Nah, berarti selama lektor itu harus bisa menyelesaikan sampai 3D. 3D. Nah, baru bisa nanti ke usul lektor kepala. Oke. Nah, gitu kan. Baru bisa naik ke lektor kepala. Nah, untuk guru besar, kalau sebelum Permenpan nomor 1 itu bisa dilakukan loncat jabatan. Ya, ada loncatnya dulu. Loncat jabatan dari 3C itu bisa. Nah, artinya dari lektor ya, jabatan lektor ke guru besar. Nah, itu bisa. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Pasca turunnya Permenpan nomor yang 1 baru. tahun 2023 itu. Nah, terus pangkat terendahnya apa Mas kira-kira? Nah, untuk pangkat terendah untuk kenaikan jenjang jabatan dari lektor kepala ke guru besar itu minimal dia harus pangkatnya 4A. 4A. Ya, Ya, betul. lektor kepala gitu Lektor kan, kepala ya. 4A. 4A. Jadi itu yang harus kita pahami dulu karena kadang kita susah move on. Wah, dulu kok mudah sekali untuk naik Sekarang jenjang. makin susah. Itu kan harus kita pahami dulu. Oh, ini boleh. Oh, ini masih belum boleh kan gitu ya. Jadi ketentuan-ketentuan itu yang harus kita dahulukan. Untuk kenaikan jenjang jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala. Asisten ahli ke lektor. Asisten ahli ke lektor itu memiliki ijazah minimal S2, magister ya, betul. atau doktor ya. Terus pengalaman kerja minimal 1 tahun mengajar. 1 tahun mengajar. Kinerja baik dari SKP. Ya, SKP itu juga. SKP. Terus memiliki 1 jurnal terakreditasi nasional. Sinta berapa? Sinta 6 sudah bisa. Oke. Sinta 6. Jadi teman-teman dosen ketika sudah asisten ahli Mas, saya sudah ngajar, sudah nulis. 1 tahun nih, udah PNS juga nih. Ya udah naikin aja ke lektor. Naik aja ke ke asisten ahli ya kan dari karena jabatan pertama kan ya. Jabatan pertama. Udah baru setelah itu kita usul ke asisten ahli ke lektor. Nah, sama syaratnya sama. Di jurnal nasional terakreditasi Sinta 6. Baru di sini untuk lektor ke lektor kepala nih. Ini mulai beda ini. Ini mulai lebih serius ini. Ini serius nih. Oke, gimana itu Pak? Nah, sebenarnya yang pertama juga serius. Iya. Kalau lektor kepala itu kira-kira gimana Mas? Jadi gini, kalau lektor kepala itu kan kita ada 2 bidang ya. Yang pertama ada bidang agama, terus ada bidang umum. Kemarin kami mendapatkan surat dari Kementerian Agama ya kan, dari Dirjen Pendis itu, saya lupa nomor suratnya ya, terkait ketentuan di situ. Isinya itu yang dulunya kalau untuk lektor kepala S2 ya, dari lektor ke lektor kepala yang ijazahnya S2 masih S2 magister, dia harus pakai jurnal Scopus internasional dan itu internasional ya, internasional. Akhirnya di masa transisi itu ada Kepmendikti Saintek ya. Ya, Mendikti Saintek. Ya, nomor 63 tahun 2025 kemarin itu mendapatkan angin segar. Angin segarnya seperti apa? Ini angin segarnya luar biasa. Karena ini mau masa tahu transisi. Mau Ini masa tahu transisi. Iya. Transisi gitu kan. Mau tahu? Nah, itu maka bisa mengusulkan lektor kepala
S2 nih. Meskipun masih S2, meskipun S2 dengan satu jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, ya itu ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Jurnal cukup jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Oke. Nah, itu kalau dulu harus jurnal internasional bereputasi. Nah, itu kan mungkin kita banyak mengalami itu ketika wah, aku nggak berani mas, aku belum dokter. Nah, pasti sering ya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya dari usulan-usulan itu seperti itu. Mas, aku nggak iso mas karena nggak punya dokter, masih sekolah ini ya, belum selesai, masih studi lanjut. Nah, gitu. Nah, sekarang bisa. Yang penting punya jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, ini adalah masa transisi yang dikeluarkan oleh Mendikti itu tadi ya, nomor 63 tahun 2025. Nah, itu menjadi angin segar untuk lektor-lektor yang ingin menjadi lektor yang sudah cukup lama menjadi lektor ya. Sudah senior ya. Sudah senior sekali. Tapi masih S2. S3-nya nggak selesai nih. Nah, akhirnya nggak bisa naik jenjang jabatan. Nah, sekarang diberikan kesempatan itu. Maka bersegeralah, mumpung ada kesempatan seperti ini, bersegeralah. Nah, artinya mumpung belum berganti lagi nanti. Belum berganti lagi. Ini seperti masa-masa agak-agak seperti pemutihan gitu ya. Mungkin kalau di kendaraan kira-kira seperti itu. Itu dari lektor ke lektor kepala. Kalau lektor kepala ke guru besar. Nah, nih lektor kepala ke guru besar ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Jadi perlu memang benar-benar jurnal yang kredibel ya, jurnal Scopus memang ya. Itu syarat mutlaknya sebagai penulis pertama. Mutlak mutlak itu sudah jurnal Scopus penulis pertama. Jadi pengusul itu harus memang mulai menyiapkan jurnal Scopus yang memang benar-benar dari penerbit yang kredibel. Artinya, dan ini menjadi persyaratan, jangan sampai ini menjadi syarat juga ya. Syarat juga jangan sampai menulis di jurnal dalam kampus sendiri. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun Scopus. Betul. Kita punya berapa jurnal internasional di sini? Scopus ya. Kita punya JIS. ya. Kita punya Sofi. Nah, itu nggak bisa kalau buat dosen kita untuk usul ke berarti lektor kepala mau guru besar harus nulis jurnal di kampus luar lain. Seperti jurnal Scopus di UIN Mataram, Ulumuna tuh. Terus ada di Salatiga tuh. Salatiga ada ya. UIN Jakarta juga ada kan ya. Saya lupa jurnal-jurnal. Atau mungkin di kampus-kampus PTN lain juga bisa. Yang penting jurnal itu kredibel ya. Artinya memang benar-benar diakuin gitu kan ya. Maka perlu kita artinya harus penulis juga memiliki pengetahuan terkait jurnal-jurnal itu. Jangan sampai nanti sudah terlanjur memasukkan di jurnal itu tetapi kredibilitasnya dipertanyakan. Artinya harus memang benar fix seperti itu gitu kan. Nah, itu yang menjadikan syarat-syarat khusus pada usul guru besar. Selain syarat khusus di guru besar itu ada banyak hal ya. Ada yang perlu dicermati terkait syarat khusus untuk guru besar itu selain jurnal Scopus ya, yang diterbitkan pada penerbit yang kredibel, terus kesesuaian pendidikan ya, dan bidang penugasannya. Nah, jadi harus sama, harus linear. Misalnya satu contoh. Salah satu contoh, saya ini S3 Pendidikan Islam. Nah, maka tulisan saya ya kategorinya ya harus tentang pendidikan Islam. Tidak boleh lepas dari keilmuan tersebut. Betul. Terus skupnya, skup di jurnalnya harus pendidikan Islam dong. Artinya tidak melenceng jauh dari larinya ke hukum. Berarti ada linearitasnya itu tetap terjaga. Linearitas terjaga. Dari situlah yang memang harus kita benar-benar fokus pada tujuan itu ya.
Terus bukan disertasi, ya, bukan disertasi, artinya disertasi yang di jurnal internasional. Berarti kan, memang bukan. pure jurnal. Jurnal. Bukan yang dinunutkan istilah bahasa Surabaya. Terus jurnal itu ditulis setelah pendidikan tertingginya, S3. S3-nya ya, jurnal itu ditulis. Bukan ketika masa studi. Masa studi. Itu yang menjadi syarat. Sebenarnya bisa dipakai tapi tidak bisa dijadikan syarat khusus. Kalau dulu masih bisa ditambahkan sebagai angka kredit kan gitu ya. Kalau sekarang kan kreditnya ada di kinerja SKP itu. SKP itu. Dari SKP itu. Oke, maaf menyela sebentar. Kalau misalnya di masa studi itu dia submit jurnal, setelah dia lulus jurnalnya baru terbit. Apakah itu tergolong masih masa studi atau sudah selesai masa studi? Kalau menurut kepegawaian. Gimana pas waktu dia submit ketika S3 submit. Tapi terbitnya setelah dia wisuda S3. Setelah wisuda S3 terbitnya. Biasanya dihitung pada ini ya, terbit ijazahnya ya. Artinya kan dari situ. Kan biasanya berkas administrasi itu dasarnya kan dari pertama ijazahnya dari tahun berapa, terus jurnalnya tahun berapa. Nah kan biasanya dilihat dari situ. Paham. Oke, baik. Ya, itu nanti bisa jadi pertimbangan. Paham. Baik. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus kita pahami betul. Selain daripada syarat khusus, kalau untuk ke guru besar itu ada syarat namanya syarat tambahan. Apa aja kira-kira? Syarat tambahan ini ya cukup banyak juga ya. Ada kemungkinan yang saya pahami itu ada 4 ya. Mungkin beberapa aja bisa. Beberapa ya. Ada hibah penelitian. Pernah melaksanakan hibah penelitian. Ini adalah pilihan. Tidak semua harus ada ya. Terus membimbing program doktor, menjadi pembimbing ya. Terus menguji disertasi mahasiswa doktor minimal ada 2. Ada 2 ya. Ada 3 mahasiswa. Minimal 3 mahasiswa program doktor ya. Nah, itu yang selesai. Tidak hanya membimbing ya, artinya sampai mana-mana selesai, disertasinya diujikan, terus ditandatangani surat persetujuan disertasinya sudah selesai gitu ya. Sampai terbuka ya. Ujian paling terakhir itu ujian terbuka kan ya? Sidang terbuka ya. Barulah yang terakhir itu bisa memilih reviewer jurnal internasional bereputasi minimal 2. Minimal jurnal itu nggak harus semua dipenuhi, tetapi pilihan salah satu. Jadi pilihan salah satu untuk ke guru besar. Iya, memang guru besar ini agak berat ya. Memang berat. Terus dalam usulan guru besar kita itu ada 2 jenis usulan ya. Yang pertama ada guru besar dalam bidang keagamaan atau lingkupnya ada di Kementerian Agama. Yang kita lewat aplikasi Pak PTK itu. Kalau yang di umum itu melalui sister. Nah, kalau di Kemendikti-Saintek itu melalui portofolio, dokumen portofolio. Jadi harus membuat portofolio dulu. Artinya berkas dokumen portofolio itu yang nanti akan diuji untuk direview dan lain sebagainya, dilakukan penilaian dan lain sebagainya sampai diterbitkan rekomendasi. Sampai keluarnya rekomendasi itu. Rekomendasi untuk ke guru besar. Nah, kalau di Kementerian Agama yang ikut Pak PTK itu ada tahapan satu lagi namanya UKOM. Apa itu UKOM? Uji kompetensi. Itu kira-kira seperti apa uji kompetensi? Gambaran uji kompetensi itu seperti ini. Jadi apa ya? Calon guru besar. Calon guru besar ini akan diuji. Dia memaparkan terkait usulan tersebut, baik entah itu jurnalnya, terus syarat ketentuan lainnya. Dia melakukan presentasi, terus kepakaran dan lain sebagainya itu dipresentasikan. Di situ ada asesor yang melakukan asesmen terhadap pengusul
kan gitu ya. Barulah kalau memang dinyatakan fix and clear, ini sesuai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya dan macam-macam itu, maka diterbitkanlah rekomendasi. Dan ya setelah itu baru ya namanya pengukuhan dan sebagainya. Perlu diingat para pemirsa Spotlight LP2M bahwa uji kompetensi ini tiap perpindahan jabatan ataupun kenaikan jabatan. Artinya kenaikan jabatan ini seperti asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar. Dan jabatan fungsional tertentu, artinya dari pertama, muda ke madya dan utama, itu yang harus ada hukum, harus ada hukum. Karena ya berdasarkan dengan PP manajemen PNS ini sebagai dasar bahwa tiap naik ataupun perubahan jabatan itu harus pakai hukum. Itu yang harus dipahami semua. Jadi seperti dulu tidak pakai hukum, ketika perpindahannya hanya kenaikan jabatan menggunakan angka kredit gitu sudah selesai. Tapi kini dengan aturan yang terbaru harus ada hukum dan dalam bentuk sertifikat. Ya, jadi gini, kita berbicara tidak hanya cukup baik-baiknya saja gitu kan ya. Pasti dalam proses itu pasti ada dinamika kan macam-macam. Sampai dengan proses barangkali ada penolakan dan sebagainya kan gitu ya. Maka kita jangan berpikir ya sudahlah harus ditolak, jangan seperti itu. Artinya tetap kita berusaha kan gitu ya. Pasti dalam proses itu ada problem-problem gitu kan ya. Apa sih kira-kira problem yang sering terjadi? Kira-kira apa itu? Nah itu kan biasanya sering, wah aku ditolak, wah gimana ini? Dibikin ribet dibikin susah ini gimana kepegawaian ada? Yang kena kepegawaian lagi. Ini persoalan-persoalan itu. Yang penting gini, data secara administrasi itu sudah memang benar-benar terpenuhi gitu ya. Terpenuhi, sudah clear. Semua sudah fix, nggak ada persoalan, barulah kita memang ikhtiarkan kan gitu ya. Biasa yang sering kali terjadi problem-problem dalam usul kenaikan jenjang jabatan, khususnya ke guru besar ya, sering kali yang terjadi itu masalah terkait korespondensi. Dalam tulisan di jurnal itu terjadi korespondensi antara penulis dengan jurnalnya ya, pengelola jurnal, baik itu menghadirkan atau memberikan bukti submit jurnalnya, terus bukti catatan reviewer ya melalui email ya progres jurnal pada umumnya ya memang lewat UJS atau email ya lewat UJS ya. Maka hal-hal seperti itu harus kita lakukan mulai dari sekarang atau sebelum-sebelumnya sudah dilakukan ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu semuanya ketika melakukan submit jurnal, ketika berkomunikasi melalui email itu kepada reviewer atau pengelola ya, harus memang tercatat betul-betul ya. Ada buktinya. Ada bukti, mulai bukti submit, ada bukti catatan reviewer, ada bukti respon penulis antara saya dengan pihak jurnal seperti itu kan ya. Ada bukti LOE-nya tanda terima dan lain sebagainya sampai publish dan sebagainya. Itu harus memang benar-benar tercatat rapi. Jadi nanti seperti itu yang akan diminta pasti. Nah, itu proses korespondensinya. Terus ada namanya catatan terkait biasanya penilai itu kebaruan atau novelty-nya ya, nilai kebaruannya seperti apa di jurnal itu. Maka harus kita pahami bahwa menulis itu tidak mudah ya. Jelas. Memang tidak mudah. Ada nilai kebaruannya dan sebagainya. Terus ada lagi terkait tentang cek similaritas atau plagiasi. Tingkat plagiasinya seperti apa, ya kan, berapa besarnya. Nah itu yang menjadi problem biasanya. Terkait hibah penelitian ya. Di syarat khusus itu kan ada salah satunya, syarat tambahan itu kan ada namanya hibah penelitian. Nah biasanya hibah penelitian ini
apa ya, hanya memunculkan SK begitu aja ya, tanpa dokumen yang valid kan gitu. Nah ini menjadi problem ketika ditanya oleh tim asesor atau reviewernya terkait mana laporan akhir daripada laporan penelitian itu, terus kontraknya. Nah itu kan harus dibuktikan. Kalau hibah dari kementerian biasanya dibuktikan di laman Sinta, biasanya kan seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, terus ada kompetensi pengusul. Nah ini dipertanyakan biasanya di benar nggak sih kompetensi pengusul itu antara bidang ilmu kepakaran dengan karya ilmiah sesuai. Padahal kita sudah lakukan di sidang senat pertama ya. Nah itu harus ditekankan kembali oleh tim reviewer di Jakarta. Biasanya seperti itu problem-problem yang sering kali terjadi yang kita hadapi. Artinya kita lakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Sepertinya ini jelas di urutannya. Mungkin sekarang saya punya pertanyaan yang agak bergeser sedikit. Ada beberapa yang kemudian pegawai yang mungkin ya sudahlah ikhlas kalau harus seperti ini. Nah, seberapa penting karyawan pegawai ini untuk mengurus jenjang karirnya bagi pengusul sendiri dan bagi universitas atau bagi instansi. Nah ini kira-kira gimana? Sehingga ini kan harus penting kan naik. Jangan terus kemudian sama-sama penting ya. Bagi juga penting. Nah yang bersangkutan juga penting karena karir kan gitu ya. Gimana Mas Nanang? Untuk terobosan-terobosan seperti yang disampaikan tadi, aku kok males, aku kok alasan, aku wis opo ae wis patok bangkos seperti ikhlas ini. Lah gitu, pasrah gitu ya. Ada semacam apa ya, ada semacam teman-teman kan memang ada case ya seperti ini ya. Teman-teman memberikan istilahnya motivasi seperti terus yang kita bangun ini ketika membuka My Winsa itu ada semacam notifikasi bahwa sudah waktunya naik pangkat, naik jabatan. Itu terobosan-terobosan kepegawaian agar memotivasi para ASN khususnya PNS di lingkungan UIN sehingga termotivasi, semangat untuk menaikkan pangkat, naikkan jabatan, hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Dan di KPK itu sendiri kita juga memberikan selain aplikasi kenaikan pangkat dan jabatan, kita juga ada aplikasi kenaikan gaji berkala dan notifikasi-notifikasi yang ada di Winsa, waktunya kenaikan gaji berkala, waktunya naik pangkat, naik jabatan, itu yang hal-hal yang bisa pegawai lakukan agar semangat motivasi itu untuk yang mengurus jenjang karirnya itu. Seperti itu. Kita juga melakukan informasi lewat medsos, IG, TikTok, dan jangan lupa para pemirsa Spotlight, tolong di follow ya IG dan TikTok kepegawaian. Ada juga sekarang. Sudah punya akhirnya ya. Kita bikin untuk memotivasi memotivasi semua pegawai ya, semua untuk mengurus ini yang paling penting ini ya. Jadi kita di luar konteks kenaikan pangkat ya. Iya betul. Untuk tugas belajar. Tugas belajar ya, izin belajar. Seperti itu yang seringkali kurang diperhatikan. Para dosen ini ya karena dengan dengan sudah mengajar terus sudah menulis itu sempat seperti itu terlupakan atau gimana itu. Kurang diperhatikan. Kita sering kali kendala di situ. Kita juga ditegur sama kementerian untuk hal-hal seperti ini ya. Juga informasi lagi bahwa kalau sudah selesai ataupun sah tugas belajarnya, SK-nya sudah mau habis, monggo diperpanjang. Silakan diperpanjang lagi. Jangan sampai lupa memperpanjang. Itu kan kadang-kala jadi problem. Akhirnya seringkali terkendala, terus naikkan jabatannya tidak bisa, jasanya juga nggak diakui. Itu masalah itu nanti. Itu kan
menjadi ya juga secara kasihan juga kan. Iya. Sudah Capek-capek kuliah. supaya terus nggak diakui. secara finansial sudah Keluar banyak ya. Diakui. Oke. Hal-hal seperti itu seringkali curhatnya dosen itu akhirnya kita membuat Inovasi seperti itu tadi. kita Untuk juga saling mengingatkan. Jadi hal-hal seperti itu yang Jadi harus cek sosmednya kepegawaian supaya jenjang karir Anda terjaga ya, terjamin itu. Sip. Oke. Dan Eki, mungkin ini satu pertanyaan lagi. Kepegawaian itu akan senang ya, mungkin instansi ya secara keseluruhan akan senang ketika pegawainya itu punya kelengkapan administrasi yang lengkap. Nggak cuma bicara tentang kepangkatan atau jenjang karirnya saja. Nah, sebagai seorang ASN ya, itu kira-kira apa saja yang perlu diurus, apa saja yang perlu dimiliki, apa saja yang sudah harus dilengkapi sebagai ASN selain cuma hanya fokus kepada jenjang karir atau kenaikan pangkat atau jabatan itu tadi. Kan ada banyak hal yang mungkin saya berpikir bahwa pemirsa ada yang belum tahu bahwa ada yang namanya karis, karsu, dan segala macam yang lainnya. Mungkin kira-kira apa saja yang perlu diurus itu atau perlu secara administrasi kepegawaian itu kan harus kita lengkapi ya dokumen-dokumen apa yang harus dilakukan, dimiliki, harus diupdate, harus dimiliki. Selain SKP, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu ada beberapa yang harus dilengkapi seperti apa yang disampaikan tadi, karis, kartu istri, kartu suami, oke. Untuk yang sudah beristri dan bersuami, itu paling penting. Yang belum ya menikah dulu. Yang belum menikah dulu baru ngurus. Jangan ngurus dulu baru menikah. Seperti kartu taspen. Oke, kartu taspen. Kartu taspen. Dan ini semua bisa dilakukan secara mandiri. Oke. Lewat mana itu? Lewat CISN. CISN, oke. Update CISN itu aplikasi dari PKN. Artinya Karpet ya, Pak ya. Karpet. Kartu Bisa pegawai. dicontohkan, Pak. Bisa dicontohkan ini. ini dicontohkan. Oh iya. Nah, ini karpetnya. Karpetnya. Fotonya ganteng ya itu ya. Desainnya juga ini bisa bagus. langsung dicetak di CISN. Iya. Di CISN Betul. Update, terus cetak. Bisa langsung. Kalaupun ini sinkron dengan Finger atau atau buat gate ya, untuk akses bisa langsung ke percetakan. Oke, ya. Jadi keren itu, teman-teman. ini selain Karpet juga bisa buka gerbang. Tinggal tap, beres. Buka dia. Oke. Gerbang depan, terus di lobi. Akses ya. Akses, bisa. Monggo itu di percetakan. Oke. Ya nanti. Percetakan sudah paham itu. Mas bikin kartu, sudah paham langsung. Oke. Itu hanya untuk Karpet. Oke, untuk Karpet. karis dan karsu tidak bisa. Ya, beda urusannya lagi. Nggak bisa kalau itu. Bahaya kalau itu. Oke, berarti ya ada kartu pegawai, ada taspen, ada karis, karsu, dan mungkin termasuk juga pasti BPJS. BPJS kesehatan. BPJS kesehatan dan seterusnya. Itu termasuk dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Ya kalau dokumennya lengkap kan kepegawaian dan instansi kan kalau ada apa-apa juga mudah untuk itu ya. Terbaru Pak Nanang. Apa itu? KGB. Nah, kita punya KGB baru. Apa itu Pak KGB? Jadi kenaikan gaji berkala. Oh iya, kenaikan gaji berkala. Itu kan hak daripada ASN ya. Menerima KGB itu jadi setiap berapa tahun sekali itu? 2 tahun sekali ya. Sekali ya menerima KGB. Nah, itu bisa dibuktikan dengan sudah diingatkan itu di aplikasi. Di aplikasi ada. Sudah diingatkan di aplikasi ketika buka MyWinsa itu waktunya. Oke, saya sudah selesai KGB kemarin. Sudah selesai saya. Sudah lumayan. Sudah naik gaji. Ya oke. Itu terobosan-terobosan yang kepegawaian lakukan agar semua layanan kepegawaian bisa semua ASN bisa senang, happy dan dokumen administrasi juga semua terlengkapi juga gitu. Untuk dokumen juga selain hard yang ada di lemari besi kita, arsip kita itu sudah kita scan semua. Artinya ketika ada kebutuhan dokumen kita tidak
tidak pakai membuka dokumen itu ataupun meminta ke yang bersangkutan, langsung kita bisa langsung cukup penuhi. akses. Berarti ya dua sisi ini sudah dipenuhi semua ya, akses secara digital maupun secara cetak sudah siap semua. Oke. Digitalisasi semua ya. Pertanyaan terakhir, mungkin nanti bisa masing-masing punya sendiri. Tips dari kepegawaian ini sebagai apa closing statement ya kepada pemirsa khususnya ASN yang ada dimanapun yang menyaksikan video ini. Siapa dulu mungkin? Wah. Ya, yang penting gini ya. Kita kerja ikhlas, kerja cerdas. Artinya tanggung jawab, integritas. Artinya semua terjaga. Kita ASN saling berkolaborasi gitu ya, sama-sama dan artinya apa? Bisa sama-sama bekerja atau bekerja bersama-sama gitu ya. Mengabdi untuk negara. Untuk negara kita. Oke. Gitu khususnya untuk UINSA. Khususnya UINSA ya, UINSA semakin entah meroket atau ya semakin lebih baik gitu ya, begitu. Semakin dikenal gitu. Oke, baik. Kalau Mas Nanang gimana? Layanan kepegawaian free. Tidak ada pungutan. Oh iya, ini belum sempat dibahas ya. Layanan kepegawaian free, tidak ada pungutan. Oke. Itu dan semua ASN bisa terpuaskan secara maksimal. Oke. Pasti puas. Pasti puas. Dan ya itu tadi memang untuk memberikan kepastian bahwa tidak ada isu-isu yang katanya itu pasti free. Ya, jadi tidak ada pungutan apapun. Karena itu juga sudah tidak boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan kita memberikan layanan secara digital, secara aplikasi, itu yang sebenarnya membuat menunjukkan transparansinya itu semakin jelas. Untuk para ASN juga tidak sering bolak-balik datang terus berinteraksi, cukup di aplikasi aja. Daripada capek-capek naik turun lebih baik lewat aplikasi. Tadi sudah ada KPK atau nanti bisa menghubungi lewat medsosnya juga bisa. Oke, saya pikir itu sudah cukup menjawab semua keresahan ASN ya, semua keresahan pegawai. Terima kasih Mas Nanang, terima kasih Mas Huda, dan ya sekali lagi terima kasih. Semoga informasi podcast yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, dan ya kita doakan semoga jenjang karirnya bisa berjalan dengan mulus sampai ke jenjang yang paling tinggi. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk podcast hari ini. Saya Rizky Abrian sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.